Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soto babat ikan bakar, teman-teman hebat semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yani Suryani. Saya lahir di Kota Bandung pada tanggal 9 April 1982. Saya tinggal di Kota Belilas, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai pentingnya bermain bagi anak usia dini. Tetapi sebelum pemaparan mengenai pentingnya bermain anak usia dini, kita mengetahui gambaran untayan kegiatan yang akan kita laksanakan selama bimbingan teknis belajar dari rumah ini, ya. Materi mengenai pentingnya bermain bagi anak usia dini ini merupakan salah satu materi dari kebijakan Direktorat PAUD tentang belajar di rumah. Adapun tujuan materi ini adalah yang pertama, diharapkan peserta dapat mengidentifikasi alat main dan kegiatan main di rumah. Kemudian, peserta diharapkan dapat memfasilitasi orang tua melalui daring dalam mendampingi anak bermain di rumah. Dalam proses bermain dan belajar di rumah. Kenapa atau mengapa perlu mempelajari materi ini? Nah, karena masa pandemi COVID-19 ini mengajarkan atau mengalihkan pembelajaran yang biasanya kita laksanakan di satuan PAUD, sementara ini kita akan laksanakan di rumah, ya. Bermain di rumah. Kenapa bermain? Karena anak akan menghabiskan hari-harinya di rumah melalui bermain. Karena bermain merupakan kebutuhan pokok bagi anak. Dengan bermain sesuai dengan karakteristik anak, ya salah satunya anak itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, serba penasaran, ingin mencoba ini, ingin mencoba itu. Nah, ingin merasa ini, ingin merasa itu, ingin mengetahui apa ini, apa itu, kenapa ini, kenapa itu. Nah, biasanya dengan bermain, anak akan mencari-cari jawabannya sendiri. Sehingga sesuai dengan pernyataan pakar anak usia dini bahwa anak itu memang seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru tentu saja harus atau bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat dan sesuai. Nah, yang terpenting agar anak dapat memahami sesuatu. Ia dapat membangun pengertian atau pemahamannya sendiri dengan bermain. Dia bisa menemukan jawaban-jawabannya sendiri dari rasa keingintahuannya. Ya. Tantangan pendidikan abad 2001 ini mengharapkan bahwa pola berpikir anak itu bisa salah satunya bisa bersifat kritis, berpikir kritis ya, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir dapat bekerja sama dan dapat komunikatif. Berpikir kritis ini diharapkan anak lebih peka, lebih cepat tanggap terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Jadi anak bukan terlahir atau terbangun menjadi anak yang cuek, bebek gitu, yang egois. Kemudian di sini dituntut anak dapat berpikir kreatif, artinya anak dapat menemukan sendiri, memecahkan masalahnya sendiri dalam menghadapi
masalah-masalah atau rasa ingin tahunya. Jadi anak menemukan cara-caranya sendiri dalam mencari jawaban dari rasa ingin tahunya itu tadi. Dan kemudian anak dituntut dapat bekerja sama, bersosialisasi bersama temannya atau anggota keluarga yang lainnya, atau mungkin dengan tetangga dan saudara-saudara yang lainnya juga. Kemudian dalam aspek bahasanya diharapkan anak lebih komunikatif. Jadi komunikatif yang efektif, ya, dapat menyampaikan dan menerima dengan benar. Rumahku, sekolahku. Masa COVID-19 ini mengalihkan sekolahku ke rumahku. Kenapa? Karena rumah akan menjadi tempat anak bermain. Anak tentunya menghabiskan waktunya sehari-hari di rumah dengan bermain. Pembelajaran di rumah juga dapat meningkatkan optimalisasi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Dapat meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidik dan keluarga. Juga belajar di rumah dapat mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Terus adanya keterpaduan antara yang dilakukan satuan PAUD dengan di rumah. Dan tentunya kegiatan di rumah dapat meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Nah, jadi sesuai dengan tantangan yang diharapkan pada abad 2001 ini. Di manakah aku bisa bermain? Nah, jika kemarin kita bermain itu di satuan PAUD, ya, melalui area atau sentra atau sudut. Nah, ketika bermain di rumah, kita menggunakan area juga, area dapur, area ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, kamar tidur, halaman, dan garasi. Ya, pokoknya tempat-tempat lokasi-lokasi yang dapat dimanfaatkan atau diberdayakan untuk bermain anak di rumah itu sangat banyak. Jadi ketika di sekolah kita membuat ruangan bermain peran, masak-masakan, nah kita di sini di rumah malah langsung dengan ruangan yang nyata, yaitu di dapur gitu. Kemudian apa itu alat main? Ya, tentu dalam bermain anak-anak biasanya menggunakan benda-benda, alat-alat, barang-barang yang dia butuhkan untuk kebutuhan bermain dia. Nah, di sini kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua dapat menyediakan alat-alat main yang sesuai dengan kebutuhan bermain anak. Misalnya seperti alat main yang ada di dapur. Nah, apa saja alat main yang ada di dapur yang bisa digunakan? Ya tentunya seperti bumbu-bumbu dapur, perabotan dapur, dan kegiatan main juga yang biasa kita laksanakan di sekolah, ya di area di sentra peran atau di sentra bahan alam. Nah, kita bisa laksanakan di area dapur atau di sentra dapur ini atau di ruang dapur. Nah, kemudian di ruang makan sama saja juga kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di ruang makan ya seperti serbet, meja makan, alat-alat makan dan sebagainya dengan kegiatan main yang bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan anak.
aspek seni, sosial emosional, kognitifnya, motorik halusnya, motorik kasar, semua bisa kita gali melalui permainan dan bermain yang dilakukan di rumah. Misalnya di ruang keluarga. Di ruang keluarga ini bisa kita mengajak anak menyusun barang-barang atau kardus-kardus, balok-balok yang sudah tidak dipakai. Nah, kita bisa memberikan arahan kepada anak, silakan untuk membangun kreasinya sendiri, ya. Sama juga seperti alat main yang bisa digunakan di ruang keluarga. Di ruang keluarga ada meja, kursi, lemari, ya misalnya di sini ada lompat kursi. Nah, lompat kursi ini bisa dilakukan untuk pengembangan motorik kasar misalnya. Kemudian temukan bentukku. Nah, di sini kita bisa mengajarkan kepada anak mengenai bentuk-bentuk geometri, disesuaikan dengan benda-benda yang ada di ruang keluarga, di ruang dapur, di ruang tamu. Kemudian ini alat-alat yang ada di kamar mandi. Nah, ya, ada sampo, sabun, sikat, ember, dan sebagainya. Kegiatan main apa yang bisa digunakan, yang bisa dilakukan oleh anak di kamar mandi? Kita bisa banyak sekali ya, dari sainnya misalnya membuat gelembung, konsep terapung dan tenggelam. Nah, juga kita bisa mengajak anak untuk membersihkan kamar mandi sama-sama, menemukan konsep-konsep geometri, seperti itu. Untuk bahasanya mungkin kita bisa menempelkan nama-nama benda yang ada di rumah, misalnya lemari. Kita tempel tulisan kata lemari itu di lemari. Ada kursi, kita tempel tulisan nama kursi. Seperti itu. Nah, ini alat bermain di halaman rumah. Bisa menggunakan tutup toples ini ya, tutup plastik toples yang besar ini. Nah, biasa kita menggunakan lempar lembing ini, lempar apa namanya? Ini kita bisa mengganti dengan melempar pakai tutup toples ini dengan kegiatan seberapa jauh lemparanku. Nah, kita bisa bermain bersama-sama dengan anak-anak. Selain itu juga kegiatan-kegiatan permainan tradisional juga jangan lupa kita ajarkan kepada anak-anak, kita perkenalkan budaya-budaya ya tradisional yang lama-lama kita kenalkan kepada anak supaya anak tidak terlalu fokus kepada gadgetnya ya, tidak pegang HP aja. Jadi anak-anak dapat berkembang motorik kasar melalui permainan-permainan tradisionalnya seperti ada lompat tali, ada dakon, boy-boyan, sonda, dan sebagainya. Di halaman rumah juga kita bisa membuat permainan untuk kegiatan sains, ya. Jembatan pelangi yang indah, atau konsep-konsep banjir dan sebagainya, bermain pasir, membentuk dengan tanah, bermain air, ya dapat dilakukan di halaman rumah. Kemudian di kamar tidur. Nah, di kamar tidur juga bisa kita laksanakan bermain sambil belajar juga. Nah, kita bisa melakukan atau membiasakan anak misalnya membersihkan atau merapihkan kamarnya sendiri. Belajar melipat selimut, menyusun baju sesuai dengan tempatnya. Misalnya di sini di lemari tempat meletakkan celana. Nah, celana pisahkan, baju dipisahkan. Jadi di situ konsep mengidentifikasi atau mengelompokkan bisa kita ajarkan. Dengan bahasanya kita bisa
membacakan buku cerita ketika anak mau tidur, bisa kita lakukan di kamar tidur ini. Nah, di sini ada beberapa tips praktis untuk guru atau orang tua yang bisa dilakukan ya ketika mengajak anak bermain di rumah. Yang pertama, bermain itu harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi kita mulai dengan hal-hal yang mudah dulu, gitu. Kemudian baru kita lanjutkan, kita tingkatkan lagi dari segi kesulitannya atau kompleksnya, ya. Baru akan sesuai dengan kemampuan anak. Jadi dilakukan mulai dari hal-hal yang ringan-ringan dulu, yang biasa. Kemudian alat main harus aman tentunya bagi anak ya. Jadi hindari benda-benda yang mudah pecah atau tajam atau beracun. Nah, itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Misalnya ketika kita mengajak anak di area dapur untuk mengajak memotong sayur, nah bisa saja kita memberikan misalnya pisau pemotong kue yang dari plastik ya. Nah, supaya anak terhindar dari luka gitu. Nah, dengan setelah lambat laun ketika anak sudah terbiasa, mungkin sedikit kita bisa coba dengan pisau. Kemudian alat main mudah dijangkau. Artinya ketika kita mungkin tidak sempat atau ada kesibukan lain menuntut kita tidak bisa menemani anak dalam bermain, nah anak bisa melakukannya sendiri karena alat mainnya mudah dijangkau oleh anak. Misalnya, mangkok ini di mana? Nah, ibu letak di sana. Itu bisa diambil oleh anaknya sendiri. Kemudian usahakan agar orang tua melakukan kegiatan rutin harian. Nah, kegiatan rutin harian misalnya seperti pembiasaan membereskan kamar tidur sendiri, merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, menyapu, cuci piring, ya, dan sebagainya, memasak. Nah, itu akan dilihat dan ditiru oleh anak. Jadi, apapun yang kita lakukan oleh anak, itu akan ditiru oleh anak. Dan kegiatan ini memang harus dilakukan secara rutin. Kegiatan rutin ya. Kemudian ciptakan suasana bermain yang menyenangkan bersama anak di rumah. Jadi hindari intonasi-intonasi yang terlalu tinggi gitu. Jangan memberikan komentar-komentar negatif terhadap apa yang dilakukan oleh anak. Tetap kita membawa suasana yang menyenangkan. Kemudian tidak memaksa anak apabila anak tidak berminat untuk bermain. Tetapi kita upayakan membujuk bagaimana supaya anak mau bermain sesuai dengan perencanaan kita. Tetapi kita juga senantiasa mengantisipasi kejadian seperti ini bagaimana, atau kita sediakan permainan-permainan alternatif lainnya. Ya. Kemudian tentunya kita harus lebih sabar dan sportif. Jadilah contoh bagi anak, karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, ketika orang dewasa misalnya makan, minum, sambil berdiri, nah tentu anak juga akan melihat dan bisa ditiru oleh anak. Bagaimana cara perkataan, bagaimana cara bersikap, itu akan dilihat dan bisa ditiru oleh anak. Kemudian, libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Jadi, ketika misalnya kita mau memasak, ayo bantu Bunda memotong sayur, atau coba ayo kita sama-sama membersihkan kamar, gitu, atau menyiram tanaman dan sebagainya. Kemudian biarkan anak untuk selalu menjelajahi atau menemukan dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang anak ingin ketahui.
pada hari itu dia ingin main apa gitu. Terus kita bisa tanyakan gitu kan, kenapa mau bermain ini? Kamu ingin apa? Ingin bagaimana? Nah, kita bisa memberikan fasilitas alat-alat main yang sekiranya aman dan sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang ingin diketahui oleh anak, konsep-konsep apa gitu. Kenapa ya, Ma? Misalnya ada banjir, kenapa ini tepungnya bisa menggembung dan sebagainya. Tentu anak ingin tahu dan ingin mencobanya. Nah, sebagai refleksi, di sini kita bisa menggali wawasan kita, pengetahuan dan pengalaman kita tentang bagaimana pengalaman saat membuat kegiatan bermain dengan menggunakan alat main yang ada di rumah. Apakah dengan alat main tersebut dapat mengembangkan semua aspek perkembangan anak? Nah, ini bisa kita pikirkan bersama-sama dan susun perencanaan sesuai dengan aspek perkembangan anak. Ya. Misalnya di sini ada kegiatan-kegiatan sains ya, pengenalan perubahan bentuk atau mendengarkan suaraku, ayo susun buku, kemudian bermain warna, bercocok tanam. Nah, materi-materi ini dapat teman-teman download ya, dapat teman-teman ambil di situs ini, dapat dipelajari secara mendalam, dan silakan teman-teman untuk mengerjakan tugas mandiri ya, yaitu alat main apa saja yang Anda temukan di rumah masing-masing, kemudian kegiatan main apa yang dilakukan anak, dan aspek perkembangan apa yang muncul ketika anak bermain itu. Baik, demikian. Terima kasih pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sip.